Bersama saya Heru Hadi di BE 3002 peristiwa perpindahan sistem hati, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas perpindahan panas konduksi kondisi tak tunak atau transient. Materi ini didapatkan dari chapter kelima, Heat and Mass Transfer in Biological System, karangan Asim Kadata. Capaian diharapkan kalian kuasai pada pertemuan kali ini yang pertama adalah mampu memformulasikan perubahan suhu terhadap waktu tanpa efek spasial, kemudian mampu memformulasikan perubahan suhu terhadap waktu dan efek geometri sederhana, lalu mampu memformulasikan batas permukaan pada benda yang besar atau zona atau rejim terhingga semu. Kata kunci yang digunakan pada pertemuan kali ini yang pertama adalah tahanan internal, tahanan eksternal, bilangan biot, analisis parameter gabungan, konduksi satu dimensi pada lempeng, silinder, dan bola, diagram Hessler yang digunakan ketika terjadi variasi terhadap spasial untuk kasus yang kompleks pada perpindahan konduksi, kemudian konduksi panas pada rejim terhingga semu. Materi ini berada pada chapter kelima yang membahas perpindahan panas berdasarkan fungsi waktu dengan adanya efek perubahan dengan adanya efek spasial dan tanpa adanya efek spasial. Perpindahan panas transient itu apabila tahanan internalnya itu diabaikan, maka bisa dianggap bahwa pada ilustrasi yang disampaikan di sini temperatur permukaan itu adalah T dan temperatur pada jarak tak hingga dari objek tersebut adalah T tak hingga. Terjadinya kondisi transient apabila tahanan internal tersebut terabaikan terhadap tahanan eksternal di dalam objek atau padatan. Persamaan kekekalan energi yang digunakan sama, yaitu energi yang masuk dikurangi dengan energi yang keluar, ditambah dengan energi yang dihasilkan sama dengan energi yang berubah di dalam sistem. Ketika temperatur permukaan itu lebih besar daripada T tak hingga, maka terjadi perpindahan panas dari objek ke luar atau ke udara. Berarti energi keluar itu hadir atau ada, sedangkan energi yang masuk tidak ada karena sistem atau kondisi sendiri menyatakan bahwa objek itu memiliki energi yang lebih panas dibandingkan dengan temperatur lingkungan, suhu yang lebih panas dibandingkan dengan suhu lingkungan, sehingga tidak ada energi yang masuk ke objek melainkan energi yang keluar dari objek yang ada. Dan di sini ketika mencocokkannya ke dalam persamaan kekekalan energi, maka energi yang masuk sama dengan 0, energi yang keluar dengan mekanisme konveksi di sini dikurangi dengan hukum pendinginan Newton atau konveksi alami, di mana konstanta konveksi dikali dengan luas permukaan dikalikan dengan perbedaan temperatur antara temperatur yang tinggi dikurangi dengan temperatur yang rendah. Dalam hal ini T di permukaan dikurangi dengan T pada jarak tak hingga dari objek tersebut dikali dengan waktu perpindahan panas tersebut. Karena tidak ada keterangan energi yang dihasilkan, maka nilai ini 0. Dan ini sama dengan jumlah energi yang berubah dalam sistem, dan indikator perubahan energi pada sistem adalah delta T atau temperatur akhir dikurangi dengan temperatur awal. Ini terjadi ketika kondisi temperatur permukaan lebih besar dibandingkan dengan temperatur pada jarak tak hingga dari objek tersebut. Ketika dibalik kondisinya, ketika temperatur tak hingga ternyata lebih besar dibandingkan dengan temperatur permukaan, maka terjadi energi masuk menuju permukaan karena T yang lebih besar itu adalah T tak hingga. Namun di sini energi yang keluar dari objek itu tidak ada, sehingga dengan menerapkan prinsip yang sama, energi yang masuk ke objek itu dengan mekanisme konveksi, dan selisih temperatur tersebut ada temperatur tinggi dikurangi dengan temperatur yang rendah, atau T tak hingga dikurangi dengan T dikurangi dengan 0 karena tidak ada energi yang keluar, ditambah dengan 0 tidak ada energi yang terbentuk, sama dengan perubahan energi pada sistem yang diindikasikan oleh delta T. Kemudian penyelesaian ini menghasilkan pola yang sama, baik itu ketika T lebih besar daripada tak hingga atau T tak hingga lebih besar daripada T. Kemudian ketika didekati delta T kecil atau perubahan waktu mendekati 0, limit delta T kecil sama dengan 0, maka bentuknya menjadi bentuk derivatif seperti ini. Dan ketika sudah dalam bentuk derivatif, untuk menyelesaikannya maka perlu kita integrasikan. Kalau kita lihat bentuk persamaan diferensial seperti ini,
termasuk ke dalam kategori yang cukup rumit, sehingga dalam menyelesaikannya kita perlu melakukan pendekatan matematis, yaitu penyederhanaan variabel. Di sini kita mendekati permasalahannya di mana variabel t dikurangi dengan t tak hingga itu adalah parameter baru yang disebut sebagai theta, dan ketika parameter ini kita perkenalkan kepada persamaan tersebut, maka bentuk persamaan tadi menjadi seperti ini. Dan kondisi awalnya yang mana pada saat T sama dengan 0, temperaturnya sama dengan temperatur awal atau TI, ketika saya kenalkan dia dengan variabel baru atau variabel theta sama dengan T dikurangi theta hingga, untuk T sama dengan 0 maka T sama dengan TI, sehingga di sini menjadi theta I. Dan ketika bentuk variabel baru ini diperkenalkan ke persamaan derivatif, maka bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Dimana apabila theta ini diturunkan menjadi d theta, maka hasilnya adalah dt, dan t tak hingga ini 0 karena turunan suatu konstanta itu sama dengan 0, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Sedangkan apabila yang ada di dalam kurung ini itu sama dengan theta sendiri, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian persamaan baru ini yang lebih sederhana, ini diintegrasikan dengan kondisi batas pada saat t sama dengan 0, theta sama dengan theta i, sehingga didapatkan bentuknya menjadi seperti ini, dan dijadikan ke dalam bentuk eksponensial menjadi seperti ini. Dan setelah itu saya definisikan kembali, theta itu sama dengan t dikurangi dengan theta hingga, menjadi seperti ini. Dan di sini di suku eksponensial terdapat suatu parameter yang disebut sebagai Lambert parameter atau parameter gabungan, di mana gabungan parameter ini menjadi suatu koefisien yang memiliki arti. Dan persamaan ini disederhanakan kembali menjadi bentuk seperti ini, disusun ulang kembali menjadi seperti ini. Dan pola perubahan temperatur terhadap waktu apabila kita plotkan memiliki pola seperti ini. Dari parameter gabungan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa manakala koefisien konveksi dan permukaan itu diperbesar, maka dia akan semakin cepat mencapai kondisi tunak. Sedangkan apabila koefisien konveksi dan luas permukaan itu diperkecil, maka dia akan semakin lama untuk mencapai temperatur tunak. Di sini juga sama, apabila massa itu diperrendah, diperkecil, dan panas spesifik material tersebut juga diperkecil, maka dia akan semakin cepat untuk mencapai temperatur tunak. Demikian pula sebaliknya, ketika massa itu diperbesar dan panas jenis itu juga diperbesar, maka dia akan semakin lama mencapai temperatur tunak. Ini tercermin dalam suku eksponensial, yang mana eksponen negatif HA dikali T per M CP. Sekarang kita masuk ke pembahasan bilangan Biot. Bilangan Biot tersebut merupakan suatu parameter bilangan tak berdimensi yang memberikan arahan kepada kita kapan menentukan terjadinya kapan tahanan internal itu diabaikan dan kapan tidak diabaikan. Biot number tersebut atau bilangan Biot tersebut merupakan perbandingan antara rasio tahanan internal dan tahanan eksternal yang ditulis dalam bentuk sebagai berikut, di mana tahanan internal itu adalah tahanan yang terjadi pada objek, dan itu objek tersebut mengalami perpindahan panas pada mekanisme konduksi, sehingga tahanan internalnya adalah tahanan konduksi dan tahanan eksternalnya adalah tahanan konveksi. Kemudian apabila Biot number atau bilangan Biot tersebut sangat besar nilainya, maka tahanan internal itu sangat tinggi. Apabila tahanan internal itu sangat tinggi, maka terjadi perubahan temperatur yang signifikan
pada objek tersebut sehingga tidak bisa diabaikan efek spasial. Efek spasial atau efek geometri dari objek itu mempengaruhi perubahan temperatur. Apabila bilangan biot itu lebih kecil daripada 0,1, maka tahanan internal atau tahanan konduktif itu diabaikan, sehingga efek spasial atau geometrinya bisa diabaikan dan fungsi temperatur hanya berdasarkan perubahan waktu saja atau fungsi waktu. Dan kondisi Biot number itu lebih kecil daripada 0,1 pada umumnya diterapkan untuk permukaan suatu objek yang sangat luas. Seberapa luas itu dikarakterisasi dengan suatu parameter yang disebut sebagai panjang karakteristik, di mana panjang karakteristik itu merupakan suatu lintasan terpendek untuk perpindahan massa pada geometri tertentu. Masing-masing slab, silinder, dan bola memiliki cara penentuan panjang karakteristik. Kemudian pada saat permukaan itu semakin meluas, maka jarak antara pusat objek menuju permukaan akan semakin menurun. Apabila semakin menurun, maka perpindahan panas antara pusat objek menuju permukaan itu semakin singkat. Dan untuk lempeng tak hingga, apabila waktu perpindahan objek tersebut ke permukaan semakin singkat, itu merupakan kondisi di mana tahanan internal itu diabaikan atau H dikali L per K itu lebih kecil daripada 0,1. Sebagai ilustrasi, di objek sebelah kiri memiliki tahanan panjang karakteristik dari pusat menuju permukaan selimut dari silinder. Karena jarak ini yang paling dekat menuju permukaan untuk proses perpindahan panas. Semakin besar luas permukaannya, maka panjang karakteristik pun menyesuaikan, dan ketika luasnya sudah semakin besar, maka panjang karakteristik itu menjadi setengah ketebalan. Kemudian berikut adalah cara menentukan panjang karakteristik untuk lempeng yang sangat panjang atau infinite, kemudian silinder yang sangat panjang, lalu bola. Dimana untuk lempeng yang sangat panjang itu panjang karakteristiknya adalah setengah ketebalan, sedangkan untuk silinder yang panjang itu adalah jari-jari, demikian juga bola juga jari-jari. Dan Biot number-nya menyesuaikan. L itu ketebalan untuk lempeng yang tak hingga panjangnya. Kalau untuk silinder dan bola itu L diganti dengan R. Contoh penerapan bilangan Biot bisa kita lihat pada inkubator telur, di mana di sini terdapat suatu telur dalam inkubator, di mana dalam inkubator tersebut terdapat udara yang memiliki temperatur 38 derajat Celcius. Lalu udara tersebut memiliki koefisien perpindahan panas 2 watt per meter kuadrat Kelvin, dan permukaan telur tersebut memiliki temperatur 20 derajat Celcius. Udara bergerak mengitari telur dengan pelan, sehingga perpindahan panas dari dalam telur menuju permukaan telur jauh lebih cepat dibandingkan dengan perpindahan panas dari udara menuju permukaan telur. Apabila perpindahan panasnya lebih cepat, itu berarti tahanan internalnya rendah atau kecil. Dan itu bisa kita telusuri dengan mencari berapa besarnya bilangan Biot dari proses tersebut. Kemudian langkah-langkah dalam menyelesaikannya adalah pertanyaan yang perlu kita jawab, proses apa yang terjadi? Proses yang terjadi adalah perpindahan panas dari udara menuju telur. Kemudian apa yang dicari atau ditanya adalah berapa temperatur telur itu pada menit ke-30. Dan tentunya diminta untuk menentukan skema dan asumsi yang digunakan itu apa. Asumsi yang digunakan adalah tahanan internalnya itu diabaikan dan objek itu mendekati bentuk bulat sempurna. Apabila dia bentuknya bulat sempurna, maka jari-jarinya bisa kita definisikan berdasarkan volume dari telur yang telah diketahui tadi. Ketika jari-jarinya sudah diketahui, maka kita bisa menentukan berapa Biot number-nya dengan menggunakan konstanta tadi yang telah diberitahukan.
dan diketahui build numbernya lebih kecil daripada 0,1 dan kita bisa mengasumsikan bahwa tahanan internalnya atau tahanan konduksinya itu sangat kecil, sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan meninjau bahwa temperatur itu hanya berubah terhadap waktu dengan menerapkan persamaan yang tadi telah diturunkan. Kemudian dengan memasukkan informasi atau nilai-nilai yang telah ada, maka kita bisa mendapatkan berapa temperatur telur pada saat menit ke-30, yaitu sebesar 22,16 derajat Celcius. Baik, untuk menguji pemahaman di bagian pertama, silakan kerjakan evaluasi diri di LMS yang telah disediakan.